So, saudara-saudara, dalam hidup yang kita jumpai, 1-2 kali Tuhan beri kita kelancaran. Jadi kalau orang berdoa semoga diberi kemudahan dan kelancaran, ya 1-2 kali kita akan diberi kelancaran kemudahan. Tapi dalam hidup yang kita jumpai adalah kesulitan-kesulitan. Sehingga saya kira doa kita itu bukan supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran, tetapi supaya kita diberi kekuatan. Ketika kereta harus delay sampai sekian jam, harus bisa kuat, bisa tidur juga di gubeng, itu sebetulnya harus jadi doa kita. Bukan supaya operasinya Lucy ini lancar, tapi supaya dia kuat, tabah menjalani operasi ini. Itulah logika Alkitab yang kita jumpai pada hari ini. Injil mengatakan sesudah dicobai di padang gurun. Yesus tidak berhenti pada percobaan, dia melalui percobaan itu. Itulah hidup kita. Kita menghadapi cobaan demi cobaan. Bukan kita minta supaya Tuhan jauhkan saya dari cobaan, enggak. Beri saya kemudahan dan kelancaran, enggak. Supaya saya kuat ketika saya menghadapi cobaan. Oh, kalau kita mau marah sama PT KAI ini, Kereta Api Indonesia, tong sampahnya saya banting gitu ya, karena harusnya 10.45 1.45. Tapi kan bukan salahnya mereka, karena itu ada tanah longsor, hujan lebat sekali hari itu. Dalam hidup kita menjumpai pengalaman-pengalaman seperti ini. God never promise about an easy life, an easy way. Tuhan tidak pernah janji. Nah, dia tidak pernah janji bahwa tidak akan ada hujan atau badai. Tapi dia berjanji dia akan menyertai kita sampai akhir. Itu janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu sampai akhir. Itu janjinya. Tapi dia tidak pernah janji kamu jadi pengikut saya, kamu tidak akan punya hutang. Kamu punya hutang, tempelkan tanganmu di layar televisi, hutangmu hilang. Yesus tidak pernah janji. Yesus tidak pernah janji jadi pengikutnya kita dibebaskan dari kanker payudara. Yesus tidak pernah janji jadi pengikutnya tiba-tiba diperiksa ditemukan kanker. Tuhan tidak pernah berjanji, saudara. Memang pikiran kita itu seringkali didasarkan pada kenyataan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Orang lapar Tuhan beri makan, orang sakit Tuhan sembuhkan, orang lumpuh Tuhan mampukan berjalan, orang kerasukan setan Tuhan bebaskan dari sakit, dari kerasukannya. Berapa banyak orang yang ditolong oleh Yesus selama hidupnya? Dia hidup di depan umum hanya 3 tahun. Berapa banyak orang? Tidak banyak pasti. Kalau kita kumpulkan mujizat-mujizat Yesus itu tidak banyak sebetulnya. Tapi yang kita alami, saudara, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Banyak dari Anda menceritakan kesulitan-kesulitannya, dikejar hutang, bagaimana rasanya tiap bulan itu cenut-cenut untuk bayar bunga bank itu. Udah pusing setiap awal bulan itu, udah pikir dari mana kita cari uang ini sekian dibayar bunga bank. Mau jual rumah juga susah, mau ini susah. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Lalu kita seringkali mengatakan kalau Tuhan tidak menolong berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Orang sakit datang, Tuhan menyembuhkan. Orang lapar, Yesus membuat mujizat pelipat gandaan roti. Angin ribut di danau, Yesus menenangkan ombak. Tidak banyak orang mengalami mujizat dalam hidup. Yang lebih banyak kita alami adalah kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan yang kita alami. Karena itu doa kita, saudara-saudara, supaya kita diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, ketenangan dalam menjalani itu semua. Sakit kita mungkin akan lebih mudah diobati kalau kita tenang, kalau kita kemudian sabar. Tapi seringkali kita panik, lalu kemudian membuat penyakit itu semakin parah akhirnya. Masalahnya menjadi begitu berat karena kita sendiri juga kemudian menjadi panik. Saudara-saudara, Yesus pada hari ini digambarkan oleh Lukas mengutip apa yang dikatakan dari kitab Nabi Yesaya. Itulah proklamasinya dia, itu program dia. Dia menyatakan siapa dirinya, untuk siapa dia datang, untuk orang-orang miskin yang membutuhkan kabar gembira.
untuk orang-orang supaya bisa melihat kehadirannya, karena itu dia menyembuhkan orang-orang buta, untuk orang-orang yang bisa mencintai dia, itu orang-orang tawanan, orang-orang yang dulunya tertawan, tertindas, bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kira saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan yang ingin saya tekankan pada hari ini, kita tidak berdoa supaya kita diberi kemudahan, kelancaran dalam hidup. Kalau itu terjadi, syukur kepada Allah. Tapi yang sering kali terjadi, kita menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dan kalau kesulitan itu datang, godaan, cobaan itu datang dalam hidup, kita berdoa supaya kita diberi ketabahan, kekuatan. Karena Yesus tidak pernah janji, jadi pengikut saya kamu dibebaskan dari semua sakit penyakit. Kalau sakit saja kemudian masuk di ruang operasi, kita dibius, kita tidak merasakan sakit apa-apa. Orang melahirkan sekarang bisa pakai operasi sesar, tidak rasa apa-apa, tahu-tahu anaknya sudah lahir begitu saja, tinggal bayar aja. Yesus tidak pernah janji, tidak ada. Cari di Alkitab di mana ada Yesus janji kita akan dibebaskan dari masalah, tidak. Tapi dia berjanji menyertai kita sampai akhir bagi kita yang setia. Itu janji dia. God never promise about an easy way, an easy journey, but He does promise. Dia sungguh berjanji to be with us, ada bersama kita always, selalu. Itu janji Tuhan kepada kita dan kita pegang janji itu. Hal kedua, saudara-saudari, yang dikatakan dalam Injil hari ini tentang warta Yesus, kedatangannya, kehadirannya, harusnya dilanjutkan minggu depan Injil ini, bagaimana reaksi orang-orang di Nazaret. Tapi Injil itu tidak akan kita bacakan minggu depan. Karena apa? Karena minggu depan tuh pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Jadi Injilnya beda. Kalau andai kata tidak jatuhnya pada minggu depan tanggal 2 Februari, mungkin bacaannya lanjut. Bagaimana reaksi orang-orang Nazaret. Orang Nazaret bilang dia ini anak tukang kayu. Mereka tidak percaya. Kita akan berhadapan dengan situasi ini dalam hidup. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang sulit untuk kita yakinkan. Berhadapan dengan orang seperti ini, kita bisa buat apa? Ya sudah, kita coba hidup saja baik dengan orang-orang seperti ini. Kita doakan saja supaya hatinya suatu ketika terbuka gitu. Kita ajak ke gereja, moh kita aman, moh tidak mau, ya sudah, mau buat apa, kita doakan saja. Kita sering berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Nah, Yesus juga menghadapi hal seperti ini, perlawanan dari orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Yesus jalan terus. Itulah hidup, itulah panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Kita dipanggil untuk memberikan kesaksian akan cintanya. Injil Lukas ditulis kepada orang bernama Theophilus. Theophilus itu artinya orang cintai Tuhan. Siapa orang yang mencintai Tuhan? Kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk kitalah Injil ini, Theophilus, Theophila, Injil ini ditulis. Para pencinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan,